serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urusan nafkah menafkahi, siapa yang wajib untuk dinafkahi? Satu, diri sendiri. Yang kedua, menafkahi pasangan dan anak-anak. Yang ketiga, menafkahi orang tua. Jikalau sang anak berlebihan atau orang tuanya tidak mampu, maka menafkahi, wajib sang anak menafkahi orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu dan sang anak berkelebihan, maka subhanallah, orang tua di sini siapa yang dimaksud? Yakni orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya. Yang disebutkan kalau anak angkat, orang tua angkat, apakah wajib untuk dinafkahi? Tidak wajib untuk dinafkahi, namun wajib untuk berterima kasih. Dalam Al-Quran disebutkan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Berbuat baik kepada ibumu, berbuat baik kepada orang tuamu disebabkan karena sulitnya mereka merawatmu, membesarkanmu, melahirkanmu. Maka dikatakan, anishkurli wali walidaik, bersyukur padaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan berterima kasihlah kalian terhadap orang tua kalian. Dan subhanallah, jika dikatakan ada seorang anak angkat diambil dari kecil, kemudian disekolahkan, dibesarkan, dibiayai, maka minimal dia pandai untuk berbalas jasa atau pandai untuk berterima kasih. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur itu apa sih? Syukur yang wajib. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib itu menggunakan segala nikmat, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Kira-kira nih Mikdad nih. Mikdad punya rezeki berlebih, kemudian ada anak yatim, enggak tahu orang tuanya mana. Kemudian Mikdad angkat dia, atau maksudnya merawat dia, membesarkan dia. Mikdad kasih mobil kepada dia. Ternyata mobilnya dipakai ugal-ugalan segala macam. Naudzubillah min dzalik. Dipakai untuk suatu keburukan. Mikdad seneng enggak? Ya enggak lah pasti. Ya enggak. Maka syukur yang wajib itu adalah menggunakan segala fasilitas dalam kebaikan. Maka seorang anak minimal tidak membuat keresahan di dalam hati orang tuanya. Maka dikatakan bersyukur yang wajib adalah menggunakan segala fasilitas dalam kebaikan. Termasuk bersyukur kepada Allah itu yang wajib adalah menggunakan segala nikmat Allah yang Allah berikan ini dalam hal ibadah atau dalam hal kebaikan. Allah marah jikalau kita menggunakan nikmatnya untuk keburukan. Dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang sunnah termasuk dari antaranya membalas jasanya. Walaupun tidak akan pernah bisa terbalaskan jasa daripada orang tua kandung. Kalau orang tua angkat, silahkan kita berbuat baik kepada mereka. Silahkan kita berterima kasih kepada mereka. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika mau mendakwahi Fir'aun, yang ternyata Fir'aun ini adalah ayah angkatnya sendiri, ya, kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahinya, mereka diminta faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berlemah lembutlah engkau terhadap mereka, karena dulu mereka juga pernah merawat kamu, karena dahulu dia juga pernah berbuat baik sama kamu, maka diminta untuk berlemah lembut terhadap mereka. Tapi kalau dikatakan apakah wajib? Tidak wajib, cuma wajib untuk berterima kasih. Tidak termasuk orang bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah katakan di antara nasihat Nabi Musa alaihissalam ketika setelah menyeberangi lautan selamat daripada kejaran Fir'aun, dakwah pertamanya itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, pasti aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini Allah tidak katakan bersyukur kepada Allah. Allah katakan la in syakartum, kalau kau bersyukur kepada siapa? Tidak ada Allah jelaskan di sini. Jadi maksudnya bersyukur kepada siapa saja yang berjasa kepadamu, kepada gurumu, kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu, baik itu orang tua kandung yang paling berjasa di hidup kita ataupun orang tua angkat. Maka ketika kita bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka, termasuk di antara membantu kehidupan mereka, orang yang terdekat kita karena pernah merawat kita, maka subhanallah, Allah yang akan menambahkan kebaikannya kepada kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan kehidupan kita karena kita termasuk hambanya yang bersyukur. Dan
Dan dianggap bersyukur ketika kita pandai berterima kasih. Ada orang dikasih sesuatu tidak tahu berterima kasih, maka kita malas ngasihnya. Allah, ketika Allah kasih nikmat kepada kita, Allah mengirimkan orang yang mau merawat, mengangkat atau membesarkan kita, maka Allah menginginkan kita juga untuk membalas jasanya dengan cara berterima kasih. Cuma pertanyaannya, kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Namun membalas jasa, berterima kasih, berbuat baik, bahkan Islam mengajarkan sesuatu yang namanya berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Berbuat hasan, sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Misal orang tua angkat kasih A, kita kasih A+. Orang tua angkat kasih B, kita kasih A kepada dia. Maka ternyata itulah perbuatan baik yang diinginkan untuk anak-anak kita, anak-anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkat. Jadi tanpa membeda-bedakan antara orang tua angkat dan orang tua kandung, walaupun statusnya sangat berbeda. Karena yang sering disinggung Al-Quran melahirkan gitu kan, orang tua angkat tidak melahirkan, orang tua angkat tidak menyusui, tidak menyapi, namun membalas jasa dan berterima kasih itu yang diinginkan Al-Quran. Betul, Masya Allah. Istilahnya jangan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya, maksudnya kita dibesarkan